Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dalam pelajaran agama Katolik di kelas 12. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas tema tentang memperjuangkan perdamaian dan persaudaraan sejati. Nah, sekarang kita akan melihat situasi negasi dari perdamaian dan persaudaraan ini, bahwa perang, kerusuhan, dan percecokan membuat manusia lelah dan tertekan hidupnya. Berangkat dari keadaan itu muncullah suatu kerinduan akan suasana dan iklim yang menyejukkan hati, suasana keadaan damai. Keinginan seperti itu dapat kita rasakan di dalam lubuk hati kita masing-masing. Itulah kerinduan hati yang ditanamkan oleh Sang Pencipta. Sebagai orang Kristen, kita dituntut untuk dapat meneladani Yesus yang telah datang ke dunia untuk mewartakan kasih dan cinta damai. Kita lihat di dalam masyarakat kita tentang fakta-fakta pertikaian dan perang. Pertama, pertikaian bernuansa agama yang terjadi di Ambon dan Poso. Jadi itu berlarut-larut ya, karena dua kekuatan itu hampir seimbang. Seperti orang yang berolahraga main badminton misalnya, mereka draw terus ya. Jadi penyelesaiannya juga perlu waktu beberapa tahun baru pertikaian itu berakhir. Mungkin karena mereka sudah capek sendiri. Lalu yang kedua, pertikaian antara suku yang terjadi di Kalimantan Barat, di Sambas, dan di Kalimantan Tengah, di Sampit ya. Itu bukan agama tetapi suku. Lalu kemudian di Timur Tengah terjadi peperangan yang tak kunjung usai antara Israel dan Palestina. Dan pada tahun 2003 Amerika menyerbu Irak untuk menggulingkan rejim Saddam Hussein. Itu fakta-fakta tentang pertikaian dan perang. Lalu alasan terjadinya perang dan pertikaian, pertama karena fanatisme agama dan suku. Nah, kita bisa lihat ya, di beberapa tempat di belahan bumi kita ini masih ada orang yang begitu fanatik akan agama dan sukunya, sehingga mereka tidak bisa menerima dan hidup bersama dengan orang lain. Lalu yang kedua, sikap arogansi dan angkuh ya, biasanya yang dominan, mereka yang lebih kuat secara politis dan lain sebagainya, mereka itu menjadi menguasai yang lebih lemah. Lalu keserakahan ya, jadi itu sifat manusia. Dan keempat, untuk merebut kemerdekaan dan mempertahankan hak seperti yang dibuat oleh nenek moyang kita dalam sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Lalu dua akibat utama disebabkan oleh perang. Pertama, kehancuran secara fisik dan jasmani ya. Apa yang dibangun, gedung-gedung dan lain sebagainya semuanya hancur karena perang ini. Lalu kehancuran secara rohani atau psikologis. Banyak orang yang menjadi gila setelah terjadinya perang ini. Nah, sebagai orang Kristiani sekarang kita lihat bagaimana ajaran iman kita tentang damai dan sejahtera. Dan kita akan lihat bagaimana ajaran perjanjian lama tentang damai. Kitab suci perjanjian lama sering berbicara tentang shalom. Kata shalom berarti kesejahteraan pribadi dan masyarakat. Dalam hidup sehari-hari, damai berarti sehat jasmani dan kesejahteraan keluarga. Kondisi ini merupakan berkat Allah bagi seseorang dan keluarga. Shalom juga berarti atau mengandung makna Tuhan sertamu. Damai tidak hanya berarti tidak adanya perang, tetapi berkait juga bahwa ada bahaya imanen dan perang itu sendiri. Damai berupa terciptanya suasana aman dan berada dalam rumah Tuhan. Damai dalam arti sesungguhnya berupa persetujuan atau persesuaian dengan keteraturan batinia, penolakan terhadap ketidakadilan. Harapan akan perdamaian ini digambarkan oleh Nabi Yesaya dengan kalimat, mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombak menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak lagi belajar perang. Yesaya bab 2 ayat 4. Dan kita lihat bahwa secara khusus dalam perjanjian lama damai sejahtera lebih ditekankan damai sejahtera secara fisik. Lalu sekarang sesuai dengan ajaran dan inti iman kita yaitu iman Kristiani, maka kita akan temukan bagaimana sikap dan ajaran Yesus tentang damai. Yesus berkata, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan bagimu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Yohanes 14:27. Damai macam apakah yang ditinggalkan Yesus bagi kita? Pada zaman Yesus orang mengharapkan damai secara politis, yakni diusirnya penjajah dari negeri mereka, yaitu penjajah Romawi. Damai diajarkan Yesus membersihkan dunia dari segala macam kejahatan dan kedurhakaan. Damai ini tidak benar-benar damai bagi mereka yang sejiwa dengan Yesus.
Damai itu tidak benar-benar damai bagi mereka yang tidak sejiwa dengan Yesus. Damai adalah hasil pencapaian kebenaran dan hasil perjuangan serta pergulatan batin. Damai bukan hanya berarti tidak ada perang atau kekacauan, lebih dari itu damai berarti ketenangan batin karena orang memiliki hubungan yang bersih dengan Tuhan, sesama dan dunia. Damai sejahtera yang menampakkan kerajaan Allah. Lalu yang terakhir kita lihat ajaran gereja tentang perdamaian. Perdamaian dimasukkan oleh gereja tidak hanya berarti tidak ada perang, damai berarti situasi selamat sejahtera dalam diri manusia. Perdamaian adalah keadilan, keadilan adalah hasil tata masyarakat manusia yang haus akan sesuatu yang baik, yang lebih sempurna. Damai merupakan kesejahteraan tertinggi yang diperlukan untuk perkembangan manusia dan lembaga-lembaga kemanusiaan. Hal ini diandaikan tatanan sosial yang adil, selaras, yang harmonis, menjamin ketenangan dan keamanan hidup setiap manusia. Setiap manusia sadar atau tidak sadar mempunyai 4 relasi dasar. Keempat relasi dasar itu dengan Tuhan, dengan dunia atas, relasi dengan sesama, relasi dengan alam semesta, dan relasi dengan diri sendiri. Harmoni antara keempat relasi tersebut menentukan situasi hidup manusia. Damai dengan diri sendiri, dengan sesama, dan dengan alam semesta, dan dengan Tuhan merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan. Baik, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini tentang memperjuangkan adil, damai, dan sejahtera. Terima kasih.